Halo, saya Marjorie. Selamat datang kembali di Nafas Intim, tempat kita tidak pernah menutup mata pada kebenaran tentang kesehatan pria, khususnya kesehatan seksual. Dalam lebih dari 10 tahun saya mendampingi banyak pria Indonesia usia 50 tahun ke atas, saya menemukan satu pola berbahaya. Makanan sehari-hari yang kita anggap biasa ternyata perlahan melemahkan tubuh dan menurunkan kualitas kejantanan tanpa disadari. Tahukah Bapak, beberapa makanan populer di Indonesia, seperti gorengan, mie instan, atau kopi 3 in 1, bisa sekaligus memicu stroke dan merusak fungsi seksual? Data Kesehatan Nasional mencatat lebih dari 500.000 kasus stroke setiap tahun di Indonesia, dan penelitian internasional menunjukkan bahwa hampir 88% pria usia 60 mengalami penurunan fungsi ereksi. Di video ini, saya akan membongkar 5 jenis makanan berbahaya itu, mengapa ia merusak tubuh, bagaimana mekanismenya secara ilmiah, dan apa saja alternatif sehat yang bisa langsung Bapak lakukan. Tujuannya sederhana, membantu Bapak mengenali pembunuh tersembunyi di meja makan sebelum terlambat. Bapak-bapak, mari kita bicara dengan jujur. Stroke kini menjadi penyebab kematian nomor 1 di Indonesia, dengan lebih dari 500.000 kasus setiap tahun. Studi di RS Jayapura bahkan menunjukkan hampir 78% pasien stroke adalah laki-laki, rata-rata baru berusia awal 50-an. Artinya, risiko ini nyata dan usia Bapak sekarang adalah titik paling rawan. Namun bukan hanya stroke. Masalah seksual juga diam-diam mengintai. Data internasional menyebut, hanya 6,5% pria muda yang mengalami disfungsi ereksi, tetapi angka itu melonjak tajam hingga 88% pada pria usia 60 tahun ke atas. Hampir separuh pria parubaya di Indonesia sudah merasakan turunnya gairah, ereksi yang tidak sekuat dulu, atau hilangnya percaya diri, meski jarang dibicarakan dengan dokter. Apa benang merahnya? Jawabannya sederhana tapi sering diabaikan, makanan dan gaya hidup sehari-hari. Stroke dipicu oleh tekanan darah tinggi, kolesterol LDL, kolesterol jahat, dan penyumbatan pembuluh darah. Semua itu datang dari makanan yang tinggi garam, lemak jenuh, atau minyak goreng bekas. Disfungsi seksual muncul saat hormon testosteron menurun dan pembuluh darah ke organ vital menyempit. Ereksi yang sehat hanya bisa terjadi bila pembuluh darah elastis dan produksi nitrik oksida, NO, tetap optimal. Pepatah lama bilang, apa yang kita makan, itulah yang menjadi tubuh kita. Dan itu benar. Setiap piring nasi dengan lauk penuh minyak, setiap gelas minuman manis, setiap bungkus mie instan, semua punya efek nyata pada jantung, pembuluh darah, dan juga kejantanan Bapak. Jadi, kuncinya jelas, bila pola makan salah, stroke dan masalah seksual akan berjalan berdampingan. Berikut adalah 5 jenis makanan yang berdosa ganda, membahayakan kesehatan pembuluh darah sekaligus merusak fungsi hormonal. 1. Makanan goreng minyak bekas pakai. Bapak-bapak, siapa yang tidak suka pisang goreng, ayam goreng, atau mie goreng? Sayangnya, justru inilah musuh utama kesehatan pria usia matang. Setiap kali minyak goreng dipanaskan pada suhu tinggi, apalagi dipakai ulang berkali-kali, terbentuklah lemak trans dan senyawa oksidasi beracun. Penelitian menunjukkan bahwa kadar lemak trans meningkat signifikan setiap kali minyak dipanaskan ulang. Lemak trans ini tidak bisa diurai dengan baik oleh tubuh, sehingga menempel di dinding pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat, dan menyebabkan arteri mengeras serta tersumbat. Hasil akhirnya, risiko hipertensi dan stroke meningkat tajam. Lebih serius lagi, minyak bekas pakai ternyata juga menghantam hormon pria. Studi eksperimental pada hewan menunjukkan, tikus jantan yang diberi pakan dengan minyak teroksidasi mengalami penurunan testosteron hingga 17,74. Mekanismenya jelas, minyak yang rusak ini mengurangi ketersediaan kolesterol di testis, padahal kolesterol adalah bahan dasar pembuatan testosteron. Bila bahan bakunya berkurang, produksi hormon pria pun ikut turun. Itu artinya, gorengan yang setiap hari kita nikmati tidak hanya menyumbat pembuluh darah otak dan jantung, tetapi juga perlahan-lahan membunuh testosteron, hormon yang menjaga vitalitas, gairah, dan kekuatan pria. 2. Daging olahan, processed meats. Sosis, bakso kalengan, daging asap, atau bahkan kerupuk daging, semua terdengar enak dan praktis. Tapi di balik rasa gurihnya, daging olahan adalah bom waktu bagi kesehatan pria parubaya. Mengapa?
Karena daging olahan hampir selalu mengandung garam sangat tinggi dan bahan pengawet berupa nitrat-nitrit. Zat nitrit yang masuk ke tubuh dalam jumlah berlebih akan merusak lapisan endotel, dinding halus di dalam pembuluh darah. Begitu dinding ini rusak, arteri menjadi kaku dan sempit, sehingga aliran darah tersendat. Inilah jalur cepat menuju tekanan darah tinggi, aterosklerosis, hingga stroke. Lebih dari itu, nitrit dalam daging olahan juga menghasilkan senyawa berbahaya bernama nitrosamin, yang sudah lama dikenal merusak kesehatan jantung dan sistem pembuluh darah. Ditambah lagi, kadar garam tinggi membuat tekanan darah melonjak, faktor utama yang diam-diam merusak otak, jantung, dan juga organ vital pria. Tidak berhenti di situ. Bahan kimia tambahan pada daging olahan bisa mengganggu sistem endokrin, yaitu sistem hormon yang mengatur testosteron. Jika dikonsumsi rutin, zat aditif ini membuat keseimbangan hormon terganggu, menurunkan produksi testosteron, dan melemahkan fungsi reproduksi. Akibatnya, vitalitas pria perlahan meredup tanpa disadari. Dan yang sering terlupakan, setiap kali Bapak memilih sosis atau daging kalengan, sebenarnya Bapak mengorbankan nutrisi alami seperti kalium, serat, dan antioksidan yang seharusnya mendukung hormon dan pembuluh darah tetap sehat. Singkatnya, daging olahan adalah musuh ganda. Mempercepat penyumbatan arteri melalui garam dan nitrit, sekaligus menurunkan kadar testosteron lewat gangguan hormonal. 3. Mie instan, makanan cepat saji murah. Bapak-bapak, saya paham, mie instan itu cepat, murah, dan menghibur saat malam. Namun justru karena praktis, kita sering lupa bahwa setiap bungkus membawa beban garam yang sangat tinggi. Bahkan satu porsi saja sudah bisa mendekati atau melampaui batas harian aman. Natrium berlebih menarik air ke dalam pembuluh darah, meningkatkan volume darah dan tekanan di dinding arteri. Respon tubuh berikutnya adalah aktivasi saraf simpatis dan sistem renin-angiotensin. Raas jantung dipaksa memompa lebih keras, pembuluh darah menyempit, tensi melonjak. Pada usia 50, di mana elastisitas arteri sudah berkurang, lonjakan ini lebih mudah berakhir pada hipertensi dan stroke. Masalah tidak berhenti di garam. Bumbu instan biasanya memadukan natrium tinggi, penstabil, penguat rasa, dan fosfat tambahan. Secara fisiologis, kombinasi ini mengganggu fungsi endotel, lapisan halus di dalam pembuluh darah, sehingga pelepasan nitrik oksida, NO, menurun. Padahal, NO adalah kunci ereksi yang keras dan tahan. Ketika NO rendah, pembuluh darah penis tidak bisa melebar optimal, aliran darah tersendat, dan ereksi melemah meski hasrat masih ada. Komponen berikutnya, karbohidrat olahan berindeks glikemik tinggi. Mie instan, dan banyak fast food murah, cepat diurai menjadi glukosa, menyebabkan lonjakan gula dan insulin. Fluktuasi ini memicu peradangan pembuluh darah dan resistensi insulin. Kondisi yang, bila dibiarkan, merusak endotel dan menekan produksi testosteron. Bersamaan itu, mie instan miskin protein bermutu, serat, serta mikronutrien kunci, vitamin D, zinc, magnesium, omega-3, yang dibutuhkan untuk sintesis testosteron, kesehatan otot, dan fungsi NO. Akibatnya, hormon pria menurun, otot makin kempis, dan stamina ikut turun. Kita juga perlu ingat prosesnya. Banyak mie instan digoreng saat produksi, pragoreng, menggunakan minyak nabati panas, sehingga terbentuk produk oksidasi lemak. Senyawa teroksidasi ini dapat meningkatkan stres oksidatif dan peradangan pembuluh darah, mempercepat kekakuan arteri dan mengganggu sinyal NO. Ditambah lagi, teman setia, mie instan, nugget, sosis, gorengan murah, menambah garam, lemak jenuh trans, dan kalori kosong. Kombinasi yang menggulung tekanan darah, kolesterol, serta kadar gula ke arah yang salah. Garis besarnya jelas. Efek akut, garam tinggi, volume darah, raas simpatis, tekanan darah melonjak. Efek subakut, bumbu aditif, endotel terganggu, NO, ereksi sulit. Efek kronis, karbo cepat, mikronutrien minim, resistensi insulin, testosteron turun, massa otot turun, vitalitas meredup. Efek sinergis, pragoreng fast food murah, stres oksidatif peradangan, pembuluh kaku, risiko stroke naik. Apa yang bisa Bapak lakukan tanpa merasa tersiksa? Batasi frekuensi, idealnya 1 porsi minggu. Simpan untuk keadaan darurat saja. Kurangi natrium, buang bumbu, gunakan bawang putih segar, daun bawang,
kunyit jahe, perasan jeruk nipis untuk rasa. Ubah komposisi piring, tambah protein berkualitas, telur rebus, tempe tahu, ayam kukus, dan 2 genggam sayur, bayam, sawi, wortel. Protein menahan lonjakan gula, sayur menambah kalium serat yang menetralkan efek garam. Pilih jenis mie, cari mie kering, air dried, tidak pragoreng, atau mie berlabel natrium rendah. Bila memungkinkan, gunakan kaldu bening rumahan. Aturan, 114, saat terpaksa, 1000 mg natrium porsi, 1 sumber protein, 4 genggam sayur sepanjang hari untuk menebus garam. Alternatif malam hari, sup sayur, tempe tahu, omelet bayam, atau bubur oat gurih, oat, jamur telur, kenyang, rendah garam, ramah tekanan darah testosteron. Intinya, mie instan dan fast food murah adalah kenikmatan cepat yang menagih pelunasan mahal. Tensi naik, pembuluh rapuh, no turun, testosteron melemah. Mengganti mie tengah malam dengan pilihan yang lebih cerdas selama 2 minggu berturut-turut saja biasanya sudah terasa bedanya. Tekanan darah lebih stabil, tidur lebih nyenyak, dan tenaga saat pagi kembali muncul. Bapak-bapak, mari kita simpulkan dengan jujur. Mie instan dan fast food murah memang terasa nikmat. Tapi sesungguhnya mereka adalah hutang kesehatan yang akan ditagih dengan bunga tinggi. Begitu garam, bumbu, dan minyak oksidasi masuk ke tubuh, jantung harus bekerja lebih keras. Pembuluh darah menjadi kaku, nitrik oside, menurun, dan testosteron ikut merosot. Dalam jangka pendek, tensi melonjak dan tidur tidak nyenyak. Dalam jangka panjang, risiko stroke meningkat, otot melemah, dan vitalitas pria hilang perlahan. Perlu diingat, mie instan bukan hanya soal rasa gurih, tetapi juga soal sirkulasi darah yang tersumbat dan hormon pria yang terganggu. Bila dibiarkan, tubuh akan semakin jauh dari stamina dan gairah yang dulu pernah Bapak miliki. Namun kabar baiknya, kita masih bisa membalikan keadaan. Hanya dengan mengganti mie instan malam hari dengan sup sayur, tempe kukus, atau omelet bayam, tubuh akan segera terasa berbeda. Dalam 2 minggu saja, tekanan darah mulai stabil, tidur lebih dalam, dan energi pagi hari terasa kembali. Perubahan kecil hari ini adalah investasi besar untuk jantung, pembuluh darah, dan kejantanan Bapak di masa depan. Kalau Bapak merasa informasi ini bermanfaat, silakan like video ini, bagikan kepada teman atau saudara yang Bapak peduli, dan tulis komentar di bawah. Apakah Bapak juga sering makan mie instan saat malam? Pengalaman Bapak bisa jadi pelajaran berharga untuk yang lain. Dan jangan berhenti di sini, karena masih ada 2 makanan populer lain yang diam-diam menjadi ancaman besar bagi kesehatan jantung dan kejantanan pria 50. Saya akan bongkar itu di video berikutnya, lengkap dengan penjelasan ilmiah dan cara menggantinya dengan pilihan yang lebih sehat. Jadi, pastikan Bapak tetap bersama saya di Nafas Intim, demi tubuh yang lebih kuat dan vitalitas yang kembali terjaga.